Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Ramadhani, NIM 24 12 30 667 dari kelas C Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Analisis Proses Bisnis dengan tugas ke-6 yaitu artikel ilmiah yang berkaitan dengan sistem informasi yang menggunakan metode waterfall, RAD, dan prototype. Nah, di sini tuh kita akan membahas 3 artikel yang menggunakan ketiga metode tersebut. Sekian, kita langsung mulai saja. Baik, untuk artikel yang pertama yaitu implementasi metode waterfall dalam pembuatan e-learning pada SMK Teknik PAL Surabaya menggunakan Codeigniter dan MySQL. Nah, yang pertama itu kita perlu mengetahui apa itu waterfall. Nah, waterfall itu merupakan salah satu metode yang mempunyai ciri khas bahwa pengerjaan setiap fase harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Jadi, untuk penerapan metode waterfall di sini, artikel ini tuh ada 5. Nah, yang pertama, analisis. Pada tahap analisisnya itu, penelitian menganalisis kebutuhan pengguna, yaitu SMK Teknik PAL Surabaya. Tahap ini tuh dilakukan dengan berdiskusi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan spesifikasi sistem e-learning yang akan dikembangkan. Yang kedua itu ada desain. Nah, berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna pada tahap selanjutnya itu dituangkan dalam bentuk desain sistem yang menggambarkan alur e-learning. Nah, yang ketiga itu ada codingannya. Nah, tahap ini adalah tahap implementasi desain ke dalam sebuah logika pemrograman sehingga fungsionalitas e-learning berjalan dengan baik sesuai fungsi pengguna. Nah, untuk yang keempat atau testing itu, tahapnya ini dilakukan testing atau uji coba terhadap sistem e-learningnya. Pengujiannya itu dilakukan oleh peneliti dan pihak sekolah, yaitu SMK Teknik PAL Surabaya. Pengujiannya itu meliputi fungsionalitas sistem dan performa sistem. Jadi untuk yang kelimanya itu atau maintenance-nya itu adalah tahapan yang sangat penting setelah testingnya sudah selesai. Sistem yang telah berjalan dan melalui tahapan pengujian selanjutnya itu dilakukannya adalah pemeliharaan. Jadi untuk kesimpulannya itu berdasarkan perencanaan sistem, hasil dan pembahasannya itu maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-learning yang dikembangkan dapat menciptakan proses pembelajaran daring yang memenuhi itu kebutuhan sekolah. Aplikasi e-learning SMK Teknik PAL Surabaya itu dapat memfasilitasi pembelajaran yang meliputi penyajian materi, diskusi, penguasaan, ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Ya. Selanjutnya itu kita akan lanjut pada artikel yang kedua. Nah, untuk artikel yang kedua yaitu Model Rapid Application Development dalam rancang bangun sistem informasi pemasaran rumah, yaitu studi kasus Perum Perumnas Cabang Medan. Nah, kita ketahui dulu pengertian dari RAD atau Rapid Application Development. Nah, RAD adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus pengembangan dalam waktu singkat. Nah, RAD itu menggunakan metode yang iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model bekerjanya itu sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement pengguna dan selanjutnya itu disingkirkan. Nah, untuk pada model RAD untuk artikel ini itu ada 3 tahap. Yang pertama itu rencana kebutuhan atau requirement planning. Nah, user dan analisis itu melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan pada tahap ini itu merupakan hal yang terpenting, yaitu adanya keterlibatan dari kedua belah pihak. Nah, yang kedua itu proses desain sistem. Pada tahap ini tuh keaktifan user yang terlibat
menentukan untuk mencapai tujuan, karena pada proses ini tuh melakukan proses desain dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih ada ketidaksesuaian dalam desain antara user dan analis. Seorang user itu dapat langsung memberikan komentar apabila terdapat ketidaksesuaian pada desain, merancang dan mengacu pada dokumentasi kebutuhan user yang dibuat pada tahap sebelumnya. Nah, keluaran pada tahap ini tuh adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi secara umum, struktur data, dan yang lainnya. Yang ketiganya itu ada implementasi. Nah, tahapnya di sini tuh adalah tahapan programmer yang mengembangkan desain suatu program yang telah disetujui oleh user dan analis. Sebelum dipublikasikan pada suatu organisasi, terlebih dahulu itu dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut, apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, pada tahap ini tuh user biasanya memberikan tanggapan akan sistem yang telah dibuat serta mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut. Jadi untuk kesimpulannya itu dari artikel yang kedua ini, yaitu sistem informasi pemasaran rumah yang penulis buat nantinya akan dapat membantu bagian pemasaran dalam melaksanakan pekerjaan mereka dalam mempromosikan atau memasarkan perumahan, dan juga dapat mengurangi risiko kehilangan data-data konsumen yang telah melakukan pemesanan rumah. Nah, penerapan metode RAD itu dalam menghasilkan sistem informasi pemasaran rumah pada Perumnas cabang Sumatera Utara sudah dapat memberikan hasil yang sudah maksimal. Secara signifikan, sistem dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam mendapatkan informasi pemesanan rumah. Nah, penyelesaian tiap tahapan dalam perencanaan sistem informasi pemasaran rumahnya itu mengikuti tahapan yang ada dalam model RAD. Nah, itu saja untuk yang artikel kedua. Selanjutnya itu kita langsung masuk ke artikel yang ketiga. Nah, selanjutnya itu untuk artikel yang ketiga, penerapan metode prototype pada aplikasi penjadwalan kerja dan kegiatan karyawan berbasis PWA. Nah, pertama itu kita perlu mengetahui apa itu prototype. Prototype merupakan salah satu metode dalam SDLC. Prototipenya itu didefinisikan sebagai alat yang memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi di dalam bentuk lengkapnya. Nah, dan proses untuk menghasilkan sebuah prototipe disebut prototyping. Jadi untuk tahapan-tahapan yang dilakukan untuk artikel yang ketiga ini itu ada 3. Yang pertama, mendengarkan pelanggan atau konsumen. Pada tahap ini itu dilakukan pengumpulan kebutuhan dengan sistem dari cara mendengar keluhan dari pelanggan. Untuk membuat suatu sistem yang sesuai kebutuhan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang berjalan untuk kemudian mengetahui masalah yang telah terjadi. Yang kedua, merancang dan membuat prototipe. Pada tahapan ini tuh dilakukan perencangan untuk membuat prototipe sistem. Prototipe yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah berjalan, kemudian didefinisikan sebelumnya dari keluhan pelanggan atau pengguna. Nah, untuk uji coba, pada tahap ini tuh prototipe dari sistem uji coba oleh pelanggan atau pengguna, lalu dilakukan evaluasi kekurangan-kekurangan dari kebutuhan pelanggan. Pengembangannya kemudian kembali mendengarkan keluhan dari pelanggan untuk memperbaiki prototipe yang sudah ada. Jadi untuk kesimpulannya itu yang pertama, telah berhasil dibuat aplikasi penjadwalan kerja dan kegiatan karyawan menggunakan metode prototipe. Yang kedua, dengan adanya aplikasi itu dapat mempermudah admin untuk mengelola data dengan adanya interface sederhana yang menambah kenyamanan. Yang ketiga itu fitur push notification berhasil diterapkan pada aplikasi sisi karyawan itu atau PWA-nya, sehingga mempermudah karyawan memperoleh update jadwal secara up to date dengan harapan meminimalisir terjadinya kesalahan jadwal. Selanjutnya itu kita akan lakukan perbedaan antara ketiga metode tersebut, yaitu metode waterfall, RAD, dan prototype. Nah, untuk perbedaan yang pertama yaitu waterfall.
Metodenya itu bersifat sekuensial dan linear, di mana setiap tahapnya itu harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, tahapan utamanya itu meliputi analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, kelebihannya itu proses pengerjaannya itu teratur dan jelas, mempermudah perencanaan dan penyusunan jadwal. Yang kedua itu cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan sudah didefinisikan dengan baik. Tapi kekurangannya yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan selama pengembangan. Yang kedua itu pengguna hanya terlibat di awal dan di akhir proyek, sehingga resiko ketidaksesuaian penggunaan atau kebutuhannya itu sangat tinggi. Contohnya, pembuatan e-learning untuk SMK Teknik PAL Surabaya, di mana itu kebutuhan sistemnya itu sudah jelas dan stabil. Ya. Nah, untuk yang metode kedua itu RAD. Nah, metodenya itu menekankan pengembangan cepat dengan siklus singkat dan iteratif. Nah, tahapan utamanya itu meliputi perencanaan kebutuhan, desain sistem, dan implementasi. Nah, untuk kelebihannya itu waktu pengembangannya lebih singkat karena fokus pada penyelesaian modul-modul utama terlebih dahulu. Nah, pengguna terlibat aktif dalam setiap tahap sehingga hasilnya itu jauh lebih akurat. Ya, tapi kekurangannya itu membutuhkan tim yang berpengalaman dan sumber daya yang memadai. Yang kedua itu kurang cocok untuk proyek besar yang kompleks tanpa perencanaan matang. Nah, contoh penggunaannya itu atau contoh artikelnya itu yang saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu pembuatan sistem informasi pemasaran rumah untuk Perumnas Cabang Medan, di mana kebutuhan mendesak dan waktu pengembangannya itu terbatas. Yang ketiga ada prototype. Prototype ini tuh berfokus pada pembuatan prototype atau tahap awal sistem untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna secara iteratif. Tahapan utamanya itu meliputi mendengarkan pelanggan, merancang prototype, uji coba, dan evaluasinya. Nah, kelebihannya itu memungkinkan pengguna terlibat aktif dalam pengembangan sehingga hasilnya itu lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang belum jelas atau sering berubah. Dan kekurangannya itu membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak karena iterasi yang berulang. Resiko prototipenya itu tidak berkembang menjadi produk akhir yang stabil. Nah, contoh metode prototipe itu seperti artikel yang ketiga tadi, yaitu pembuatan aplikasi penjadwalan kerja karyawan berbasis PWA, di mana kebutuhan awal belum sepenuhnya jelas dan membutuhkan penyesuaian secara terus-menerus. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini dari ketiga metode tersebut itu yang pertama, waterfall itu cocok untuk proyek dengan kebutuhan jelas dan stabil. Nah, yang kedua, RAD itu tepat untuk proyek dengan waktu terbatas dan kebutuhan yang mendesak. Sedangkan prototype yang ketiga itu prototype ideal untuk proyek yang membutuhkan penyesuaian secara terus-menerus dengan pengguna. Ya, mungkin itu saja analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Saya Hairun Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.